sing kaping kali haram, tidak boleh orang yang tidak punya wudu melakukan sujud tilawah atau sujud syukur. Ulah yo take, hari sujud tilawah sujud nabe. Kerangan. Nah, ini 100 saya bener receh. Wow, sujud tilawah niku sujud yang kita lakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Jelas soal. Apa nih kita nih, Pak Haji? Kita ini orang boten kuning. Si ayat sajadah ini ku ngapa saos? Boten nggih? Muncul mari. Jawab bulane, lamun bapak ibu baca Quran, weten ku sing gambar sajadah yang kuning ayat itu. Kayak masjid. Kayak masjid. Nggih, kok kayak masjid ya. Namun di Quran weten kayak sajadah atau kayak masjid boten. Nah niku ditandai bahwa niku pun ayat sajadah. Atau kita perhatikan ayatnya, misalkan wasjud waqtarib. Ada kalimat wasjud, itu berarti dia ayat sajadah, ya, atau lillahi yasjudun, itu ayat sajadah. Maka disyariatkan, disunahkan kita melakukan sujud tilawah. Pahala sujud tilawah diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti kita membaca Quran satu halaman. Masya Allah, sampai itu sama kita baca Quran satu halaman atau boleh dalam 1 bulan. Kadang-kadang bagus ya, iya sih kadang-kadang belum tahu orang dulu. Ya kan ya? Kadang-kadang bang kita belum tahu jauh betul-betul Quran. Innalillahi wa inna ilaihi. Persyaratannya kita harus suci, harus punya wudu melakukan sujud tilawah itu. Misalkan wasjud waqtari ngaji begini kan kita. Oh ini lihat saja, simpan dulu Qurannya. Belum berdiri kita menghadap kepada kita, lalu kemudian Allahu Akbar sujud 1 kali kita. Apa bacaannya? Subhana rabbiyal a'la, ya seperti sholat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Bangun kita beres. Ustaz pakai salam enggak? Walaupun tidak assalamualaikum tetap sah. Itu sudah cukup. Langsung beres, ambil lagi Qurannya. Paham betul? Nah, kalau tentu lamun kula mirang atau kula sedang membaca tentu. Misalkan saya di sini, kan di sana baca Quran pas kebetulan kan ayat saja, maka saya langsung arah kiblat. Kalau saya dalam keadaan punya wudu, langsung arah kiblat, kita Allahu Akbar sujud kita langsung subhanallah beres, ambil lagi Qurannya beres. Pahalanya melakukan itu diumpamakan seperti kita itu membaca 1 halaman Quran. Masya Allah. Lamun boten salah ing dalam kitab Syekh Nawawi Al-Badani ada fi amalatil Quran dikatakan kurang lebih ada 15 ayat di dalam Al-Quran yang termasuk ayat-ayat sajadah. 15 ayat, 15 posisi. Benar sebetulnya ya ini ayat-ayat sajadah itu dikatakan oleh para ulama
Sujudnya sujud tilawah dan sujud syukur. Wow, sujud tilawah. Sedikit sujud syukur. Napa sujud syukur niku? Sujud syukur napa niku? Sujud syukur niku sujud yang kita lakukan ketika kita mendapatkan kenikmatan yang tidak biasa dari Allah. Maka itu disyariatkan sujud syukur. Contohnya seperti apa Pak Haji Ujang? Kula terbetanan panjangnya cuma 80 meter. Barang tiba-tiba wenten sing nuku, wenten sing membeli, harganya mencapai 1 triliun. Misalkan, padahal tanahnya 80 meter, wenten sing tumbas sampai 1 triliun. Maka itu kenikmatan yang luar biasa dari Allah. Kudu disyariatkan sujud syukur. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita terhindar dari bencana, itu disyariatkan kita sujud syukur. Contohnya lagi jalan, kita lagi jalan enak-enak, buaran jebul kereta lewat motor berumur. Untung wenten bocah minggir, motor minggirlah dulu, selamatkan. Maka rasa syukur kepada Allah kita lakukan sujud syukur. Wajib ujian kalau di sini kita sujud syukurnya langsung, motor usah mungkin belakang minggir bukan apa-apa. Motor sujud syukur dulu sedang. Ibu-ibu wenten ibu-ibu nih, wenten yang bilang hubung nih ibu-ibu nih wenten nih. Misalkan ya antum nekat napa ya kenapa begitu, lakukanlah sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melakukan sujud syukur atau sujud tilawah itu dia mengharuskan dalam keadaan suci dari hadas. Kalau suci dari hadas berarti kita harus punya wudu. Itu maknanya. Kalau ada airnya, kalau tidak ada air kan bisa dengan tayammum. Cuma perbedaannya, kalau sujud tilawah bisa kita lakukan walaupun kita sedang sholat. Kalau sujud syukur tidak boleh dilakukan dalam keadaan sholat. Ya, harus di luar sholat. Itu ada sujud syukur. Namun sujud tilawah nggak boleh. Ya, haram bagi orang yang tidak punya wudu. Yang pertama, melaksanakan